Halo guys, selamat sore. Saya akan berbicara sedikit perihal MSD atau Motor Speed Disorder. Motor Speed Disorder didefinisikan sebagai permasalahan neurologis yang kemudian berdampak pada bicaranya. Bagaimana bisa demikian? Karena permasalahan neurologis ini kemudian mempengaruhi pada perencanaan, pemrograman, dan eksekusi dari bicara itu sendiri. Dua diagnosis besar yang kemudian berkaitan dengan MSD adalah disartri dan apraksia of speech atau apraksia verbal. Terima kasih. Jenis-jenis MSD, yang pertama ada dysarthria flaccid, lokalisasinya lower motor neuron. Untuk dasar neuromotornya sendiri adalah kelemahan. Yang kedua ada dysarthria spastic, untuk lokalisasinya bilateral upper motor neuron. Untuk dasar neuromotornya adalah spastisitas. Kemudian yang ketiga ada dysarthria ataxis, lokalisasinya ada di otak kecil. Kemudian dasar neuromotornya adalah ketiadaan inkoordinasi. Selanjutnya ada dysarthria hipokinetik dan hiperkinetik nih. Untuk lokalisasinya sama ya, ada di bangsal ganglia kontrol sirkuit. Untuk dasar neuromotornya hipokinetik adalah kekakuan atau berkurangnya jangkauan gerakan, sedangkan hiperkinetik adalah gerakan yang tidak disengaja. Kemudian ada yang namanya unilateral upper motor neuron, lokalisasinya ada di unilateral upper motor neuron itu sendiri. Kemudian untuk dasar neuromotornya adalah kelemahan, inkoordinasi atau spastisitas. Kemudian ada dysarthria campuran ya, lokalisasinya berarti lebih dari satu tempat. Kemudian dasar neuromotornya adalah lebih dari satu. Kemudian yang terakhir ada apraksia of speech atau apraksia bicara ya. Untuk lokalisasinya ada di hemisfer sebelah kiri. Untuk dasar neuromotornya adalah perencanaan motorik. Oke, sekarang kita bahas dysarthria. Untuk pengertiannya, dysarthria adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf. Dapat mempengaruhi semua proses bicara, yakni respirasi, fonasi, resonansi, atau artikulasi. Untuk perubahan tonus otot sekunder akibat keterlibatan neurologis yang mengakibatkan kesulitan dengan tugas motorik, baik sadar maupun tidak sadar, seperti menelan, mengunyah, dan menjilat. Kesalahan bicara disebabkan oleh gangguan pada kontrol otot sistem saraf pusat dan perifer. Sedangkan kesalahan artikulasi terutama pada distorsi dan kelalaian, produksi konsonan secara konsisten tidak tepat, vokal dapat dinetralkan, tingkat bicara mungkin lebih lambat dan berat, peningkatan kompleksitas kata atau frasa, menghasilkan kinerja artikulasi yang lebih buruk. Untuk tipe dysarthria sendiri sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya, yakni ada dysarthria flaccid, spastik, ataxis, hipokinetik, hiperkinetik, unilateral upper motor neuron, dan dysarthria campuran. Yang selanjutnya, kami akan mengenalkan mengenai apraksia of speech atau apraksia dapatan yang dapat disebabkan oleh stroke, TBI, tumor otak, maupun kondisi lainnya. Apraksia sendiri ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang disengaja atau bertujuan, meskipun memiliki kemampuan fisik untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, otot-otot dan intelek mampu berfungsi dengan normal, tetapi pemrograman yang salah dari otak mencegah penyelesaian suatu tugas. Beberapa jenis apraksia diantaranya ialah apraksia konstruksional, lim apraksia, oral apraksia, serta verbal apraksia. Apraksia verbal adalah jenis apraksia yang terkait dengan apraksia of speech. Beberapa karakteristik dari apraksia of speech diantaranya, artikulasi dan prosodi terpengaruh secara signifikan. Kesalahan artikulasi meliputi distorsi, transposisi, substitusi, omisi, dan atau adisi. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah substitusi dan omisi.
Ada lebih banyak kesalahan konsonan daripada kesalahan vokal dan lebih banyak kesalahan gugus konsonan. Kecepatan bicara lambat secara keseluruhan. Struggle behavior mungkin terlihat terutama di awal ucapan. Ucapan-ucapan otomatis atau reaktif diproduksi dengan lebih mudah dan akurat. Kesalahan dan struggle behavior meningkat seiring dengan meningkatnya panjang dan kompleksitas ucapan target. Tingkat keparahan bervariasi dari satu klien ke klien lainnya. Demikian beberapa karakteristik dari apraxia of speech.